ini kita bertanya jawab. Yuk pertanyaannya angel-angel ini. Bingung saya jawabnya. Tinggarai angel penjelasannya terlalu panjang. Ring apa dhisik lalimu. Penak-penak dhisik ya. Ya ini kan kita sesi tanya jawab. Ini pertanyaan dari Mas Mukhlisin Solo Tigo. Aduh, Solo Tigo pula wong pendatang nang ini. Mas Budi, teknis pembesaran buah durian supaya tidak rontok dan pembuahan di luar musim. Ini durian tahunan atau durian pot ini? Hah? Tahunan. Kalau durian tahunan itu biasanya memang ada musimnya. Karena gini ya, tanaman musiman tahunan itu bisa berbuah apabila syarat tumbuh atau syarat untuk merangsang pembungaan itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Maka kenapa setiap tahun itu ada musimnya? Karena pada musim-musim tertentu biasanya kan duriannya di Agustus ya. Berarti dia sekitar Januari itu intensitas radiasi sinar matahari itu sesuai dengan perangsangan hormon pembungaan dari tanaman musiman sebesar antara 600 sampai 700 milimikron. Itu bahasa ilmiah, itu ilmu klimatologi loh. Jadi apabila radiasi sinar matahari bisa mencapai antara 600 sampai 700 lambda atau milimikron, maka tanaman tahunan musiman akan terangsang untuk melakukan proses regenerasi atau reproduksi dalam bentuk pembungaan dan pembuahan. Nah, maka kalau kita petani di sini akan sulit untuk bisa menciptakan tanaman tahunan berbuah di luar musim, kecuali tanaman pot ya. Durian pot yang montong itu yang muda itu masih bisa disiasati. Tapi kalau yang jenis tanaman durian hutan ini yang sangat sulit. Nah, dengan kondisi panjang gelombang senilai itu, maka akan memacu hormon-hormon seksual dari pohon durian tahunan tadi untuk memacu proses pembungaan. Nah, sementara musim kita ada dua, penghujan dan kemarau. Dan biasanya pula radiasi matahari penyinaran tersebut hanya berlaku beberapa bulan sepanjang 1 tahun. Biasanya di masa pancaroba, peralihan antara penghujan dan kemarau atau sebaliknya. Kalau panjang gelombangnya terlalu terik panas, tidak. Karena apa? Kalau terlalu panas, maka tanaman akan terkuras energinya untuk respirasi atau pernapasan, sehingga energi untuk reproduksi atau pembentukan bunga menjadi tidak ada, nggak keduman gitu loh. Lah kalau musim penghujan dengan kelembaban tinggi dan kemudian partikel air di udara itu sangat padat, sehingga radiasi matahari tidak bisa menembus angka tersebut, yang membuat durian tidak mau dan tidak terangsang berbunga. Tapi bisa dipaksa, mau ya nggak banyak. Ya kalau biasanya satu pohon itu berbuah 200, ya bisalah kita buat 220 buah, bisa. Tapi nggak banyak dengan cara perangsangan. Makanya kenapa di dunia barat, negara-negara maju di Eropa maupun yang lain, Amerika, bisa menciptakan apel yang berbuah sepanjang masa, padahal di sana iklimnya subtropis. Karena mereka menciptakan penyinaran matahari siang dan malam pakai lampu, Pak. Lampu yang bisa menghasilkan 600 sampai 700 milimikron gelombang, sehingga akan selalu merangsang pokok atau pohon apel itu untuk selalu berbunga dan berbuah.
Maka mereka bisa mengkondisikan itu di rumah kaca, di rumah kasa. Maka jangan heran kalau kita ke luar negeri itu tanaman apel kok terang benderang kayak lapangan bola, ya kan? Disoroti lampu dari kanan kiri atas bawah. Itu untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Bahkan diberikan suara-suara dari mikrofon dari sudut tengah, dan tengah. Karena dengan suara-suara tersebut diyakinkan akan berpengaruh pada efek fisiologi tanaman. Nah itu, berapa umur duriannya Mas Muhyiddin? 8-10 tahun. Lah terus supaya merangsang pembungaan biasanya kalau tanaman-tanaman cendak gitu, otomatis kan saya selalu menyarankan Pak semprot pakai Salmar. Kalau hoti 25-30 mili per tangki, ditambahkan Saka 50 cc per tangki gitu toh. Habis apal saya rasa kalau orang warkop nih. Ya tapi kalau duren gitu gedenya gimana nyemprotnya Mas? Mumet nggak sampai? Nah takon nyemprot. Oh, drone. Jadi ini durian. Ya, ini udah tinggi, ini besar. Dengan cara sistem infus akar. Pernah krungu loh? Nanti cari di sini akar yang sebesar minimal sebesar jempol. Jangan besar kali dan jangan kecil kali. Kalau kecil kali nggak sesuai dengan kondisi besarnya tanduran pohon durian. Kalau besar kali tanaman stres kepotong, ya kan? Nah cari yang sejempol kaki aja. Nanti ini misalnya ini akarnya, ini dipotong begini, ya kan? Serong. Jadi dia nyerongnya begini. Nah ini kan potongan kita tadi buat plastik es. Ada itu es batu atau es po, ada ya es po, es lilin. Cumanya agak besar, ini plastik. Nah, ini nanti dimasukkan dengan larutan Salmar. Coba dicatat. Ya, 2-3 mili per liter. Tambah Saka 2-3 mili per liter. Diaduk jadi satu di ember. Ini dosisnya per liter ya Pak? 1 liter kan bisa untuk berapa plastik? Kalau kita pakai plastik yang 1/8 liter, berarti kan bisa dapat 8 batang tanaman durian kita. Nah, ini dimasukkan di sini. Sudah, campurkan tanah sedikit. Tanah ya sedikit campurkan di sini. Jadi dia itu seperti espo yang padat gitu. Tidak cair tapi tidak padat. Nanti diikatkan di sini pakai karet ya. Ini diikat pakai karet. Nah ini kan akan kalau akarnya sejempol jari kita ini kan akan langsung terbawa. Metode ini memang pernah saya lakukan di komoditi lain, tapi untuk durian jujur saya belum. Tapi kalau untuk jeruk, jambu sudah. Alhamdulillah bisa merangsang pembungaan walaupun tidak banyak. Nah kalau ini nanti dicobakan ternyata bisa, ya alhamdulillah. Karena kita sifatnya memaksa. Intinya begini. Lawang lembur, wae kawin aja dikawin kita. Langsung birahi. Lah itu tanpa birahi bisa dikawinkan. Kambing juga begitu, harusnya tanaman juga bisa. Tapi kalau ingin melakukan seperti ini dengan sistem infus, jangan melakukan di musim hujan, sia-sia. Lakukan yang sedikit kemarau. Karena kalau musim penghujan jelas syarat daripada sinar matahari tidak cukup. Kan dalam satu musim ada 1 tahun. Ya kalau hujan tiap hari ini dilakukan, saya yakin nggak akan efektif, nggak akan pernah merangsang tanaman. Tapi lakukan meskipun sebulan itu ada banyak hujannya, tapi ada 10 hari kan nggak hujan. Ya itu dilakukan. Insting harus kuat. Contoh ikro ya kayak kemarin malam saya sama driver,
Ya kan, malam Jumat hujan katu-katu. Biasa kalau udah malam Jumat hujan, seminggu kemudian banyak hujannya daripada enggak hujannya. Ya ternyata betul, di sini pun hujan. Nah, ini paham ya? Di luar musim. Terus apa lagi tadi? Nah, supaya tidak rontok udah di situ. Kalau bisa ini jangan satu ya, Mas. Di sini ada minimal 2 sisi dia. Karena pembuluh silem atau pembuluh angkut pada tanaman atau tumbuhan itu menyebar. Kalau sini ada yang dapat kan prosesnya nggak secepat bila di sini juga dimasukkan. Jadi buat kanan kiri. Tahun depan jangan dibuat di sini lagi, tapi di sebelah sana sebelah sini gantian. Gitu toh? Menurut saya jangan dicoba, tapi lakukan saja. Boleh ngeyel, tapi setelah membuktikan dulu. Jangan ngeyel sebelum tahu, itu rusak. Itu berarti wongnya salah genah. Mas, nak nanggok Jogja nggak iso mas. Masalahnya nanggok kono itu lagi PSBB. Sampai tekan kono. Burung. Terus penawar Jogja. Burung. Ya wes. Lah kok ngeyel. Rono dhisik baru ngomong. Nah, kan itu toh. Udah ya, Mas Muklisin ya.